皆さん、こんにちは。時間になりましたので、コレクティブと考えるパンデミック以降の地域文化活動、アートの可能性、第8回オンライントークを開催いたします。本日は前回のスマトラ島から東へ大きく移動して、東ヌサトゥンガラ州のモロという地域で活動しているラコアット・クジャワスのお話を伺っていきたいと思います。お話をしていただくのは、ラコアット・クジャワス代表のリッキー・センダさんです。リッキーさんは東ヌサトゥンガラ州のモロを中心として活動する作家であり、フードアクティビストです。モロで生まれ育ち、高校はフローレスへ、その後、ジョグジャカルタに移り、大学では心理学を専攻します。卒業後は教育カウンセラーとして勤務するようになります。ジョグジャカルタや東ヌサトゥンガラ州の州都クパンで働いた後、モロに戻り、2016年にラコアット・クジャワスを設立されました。本日はモロという地域のことや、そこでの活動がどのように行われているのか、そしてこうした地方のコミュニティで今何が起こっているのかということについて共有していただきます。それではリッキーさん、よろしくお願いいたします。Halo semuanya, selamat siang dari Timor. Saya Diki Senda. Saya akan mempresentasikan terkait dengan apa yang saya dan teman-teman lakukan di Molo. Lebih spesifiknya, saya akan bicara tentang bagaimana kami membangun ekosistem warga aktif dalam semangat preservasi budaya dan revitalisasi kampung. Ini menarik sekali karena kolektif seni budaya kami itu berbasis masyarakat adat yang ada di Timor. Ya, jadi saya pernah punya pengalaman hidup dan tinggal dan juga bekerja di kota sebagai seorang penulis maupun pegiat sastra. Selama saya tinggal di kota, saya merasa bahwa saya tidak mengalami banyak berkembang, terutama ketika saya bekerja sebagai konselor pendidikan. Pada saat itu, saya selain bekerja sebagai konselor di sekolah, saya juga sudah mulai aktif di komunitas-komunitas kesenian yang ada di kota. Pada saat itu, saya merasa bahwa karir saya di sekolah tidak berkembang dengan baik, dan justru saya banyak mengalami hal-hal luar biasa justru dengan aktivitas saya di luar sekolah atau di luar karir saya sebagai konselor. Sebagai penulis sastra yang datang dari Indonesia bagian timur, datang dari Pulau Timor, saya merasa sulit sekali untuk menemukan atau mengakses catatan-catatan atau narasi tentang sejarah dan budaya saya. Saya menemukan bahwa sebagai Timor, sebagai bekas jajahan Belanda, banyak sekali arsip-arsip sejarah dan budaya Timor itu ada di Leiden, di Belanda, atau di kampus-kampus, atau di lembaga penelitian yang ada di kota. Di sisi yang lain, saya melihat bahwa belasan tahun saya merantau ke kota, saya kembali melihat kampung halaman saya itu tidak mengalami banyak perkembangan. Banyak ruang budaya, ruang-ruang seni budaya seperti pesta adat, festival-festival budaya, itu mulai hilang dari kampung saya. Sementara pendidikan formal di sekolah-sekolah formal, itu tidak memberikan banyak akses dan ruang bagi kami generasi muda Timor untuk belajar tentang pengetahuan lokal kami. Ini adalah peta Pulau Timor, dan saya ada di Pulau Timor bagian barat, dekat kota Soe. Sebelum saya bercerita lebih jauh tentang kolektif kami, Lakoat Kujawas, saya akan memberikan konteks
sejarah dan budaya tempat di mana komunitas kami lahir. Molo ada di lereng Gunung Mutis, sebuah gunung yang paling tinggi di wilayah Timor Barat. Dia itu tingginya 1.100 sampai 1.300 meter di atas permukaan laut dan berjarak 130 km dari kota Kupang, ibu kota Nusa Tenggara Timur. Kami menyebut diri kami sebagai Atoin Meto atau manusia kering. Ini adalah sebuah realitas penting bagaimana kami menggambarkan diri kami sebagai manusia yang tinggal di pulau yang relatif kering dengan musim kemarau yang panjang. Kesadaran ini jugalah yang mendorong kami untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan alam yang kering dan keras, sehingga budaya kami itu dibentuk dari realitas tadi. Kebudayaan yang dimaksud itu misalnya terkait dengan rumah kami, hingga teknik bagaimana kami mengelola makanan kami, itu adalah bentuk-bentuk dari cara kami beradaptasi dengan lingkungan yang curah hujannya sedikit. Molo sendiri artinya perempuan dari gunung. Jadi kami mendapat tugas merawat alam, merawat hutan, gunung, mata air, dan juga tanah, sebab Molo itu adalah jantung dari Pulau Timor. Dari tempat kami mengalir belasan mata air besar yang menghidupi sebagian besar Pulau Timor, termasuk sebagian negara tetangga kami, negara Timor Leste. Sekarang kita akan melihat bagaimana nilai hidup atau filosofi dari kami orang-orang Molo. Karena tadi kami mendapat tugas yang mulia untuk menjaga jantungnya Pulau Timor, nilai hidup yang kami anut itu sangat dekat dengan narasi ekologi. Jadi kami percaya bahwa alam itu seperti tubuh manusia. Kami menggambarkan hutan seperti rambut kami, air itu seperti darah di dalam tubuh kami, tanah itu seperti kulit, dan batu itu adalah tulang kami. Maka merawat alam itu bagi kami sama artinya dengan merawat tubuh kami sendiri. Bagaimana mungkin kami sebagai manusia, kita sebagai manusia bisa hidup tanpa darah, tanpa tulang, tanpa kulit? Sekarang kita akan berkenalan dengan komunitas Lakoat Kujawas, komunitas yang saya dirikan bersama dengan teman-teman di Timor. Nama komunitas ini diambil dari dua nama buah, yaitu buah Lakoat dan buah Kujawas. Buah Lakoat sendiri itu setahu saya adalah buah yang sangat populer di Jepang, tapi tumbuh juga di Molo. Kami memang belum mempunyai informasi yang valid terkait dengan buah Lakoat itu sendiri, tapi bisa jadi mungkin dulu buah Lakoat itu dibawa oleh orang-orang Jepang ke Timor, atau bisa jadi jauh sebelumnya buah-buah Lakoat ini dibawa oleh pedagang-pedagang dari Cina yang datang berdagang ke Timor di masa perdagangan cendana. Sementara buah Kujawas itu adalah jambu biji atau guava, salah satu buah juga yang identik dengan masa kecil kami. Kami menamai komunitas kami dengan dua nama buah yang identik dengan masa kecil kami, dengan harapan agar kami bisa hidup lebih baik di kampung halaman sendiri. Komunitas ini lahir tahun 2016 dengan semangat merevitalisasi kampung dan juga melakukan preservasi budaya. Kami membangun apa yang disebut sebagai ekosistem
warga aktif bersama dengan elemen-elemen penting di desa kami, antara lain gereja, sekolah, tokoh adat, kemudian pemerintah desa, kelompok petani, kelompok penenun, dengan menempatkan generasi muda di titik tengah dari ekosistem tersebut. Dan nilai yang kami perjuangkan di komunitas kami adalah nilai terkait dengan solidaritas dan juga kolaborasi, dua nilai yang menurut kami universal, tapi juga ada di dalam konsep masyarakat adat kami. Kami melakukan kerja pengarsipan dan pendokumentasian. Kami juga membangun sekolah budaya, kami membangun perpustakaan warga dan ruang arsip dengan model yang kami sebut sebagai kewirausahaan sosial atau social enterprise. Mengapa Lakuatku Jawas lahir dan mengapa ada semangat untuk melakukan preservasi budaya Molo? Sebagai generasi milenial yang ada di Molo, saya pribadi merasa sangat berjarak dengan akar budaya sendiri. Hal yang sama juga terjadi pada teman-teman saya, sesama orang muda Timor lainnya. Kami terpapar dengan globalisasi maupun modernitas, tapi di saat yang sama, kami tidak punya cukup akses dengan kebudayaan kami sendiri atau pengetahuan-pengetahuan lokal kami sendiri. Salah satu sebabnya adalah terkait dengan ruang pendidikan formal. Maksudnya adalah kurikulum pendidikan kami tidak banyak memberi ruang bagi pengetahuan lokal atau pengetahuan adat dan seni budaya tradisi untuk diakses dengan mudah. Dan kalau ada mata pelajaran atau mata pelajaran muatan lokal di sekolah, itu juga isinya hampir tidak ada karena kami punya keterbatasan akses terhadap bahan bacaan, misalnya buku, jurnal, atau foto-foto, atau film-film dan lainnya. Sehingga meskipun ada pelajaran tentang budaya di sekolah, tapi kami tidak mendapat banyak hal. Dan arsip-arsip atau dokumen terkait dengan seni budaya masyarakat adat itu semacam menjadi monopoli orang-orang di kampus atau lembaga penelitian atau museum atau ruang arsip yang ada di kota. Dan di saat yang bersamaan, ruang-ruang kesenian dan kebudayaan di kampung itu sudah tidak ada lagi, sehingga kami merasa perlu untuk merevitalisasi, membangun kembali ruang-ruang alternatif bagi warga untuk berkesenian dan berkebudayaan.
baik, umat nat poeng, ku baik. Apa yang kami kerjakan di Molo, terutama dikerjakan di Lakot Kujawas, sejak awal kami giat melakukan riset dan pengarsipan atau pendokumentasian karena kami merasa ada persoalan di situ. Sebagai masyarakat yang aktif bertutur atau berbicara, kami tidak punya banyak dokumentasi terkait dengan audio atau teks ataupun visual terkait dengan pengetahuan adat kami. Kami juga merintis gerakan komunitas dengan membangun perpustakaan warga karena isu literasi dan pendidikan dasar itu masih menjadi persoalan di sini. Lagi-lagi ini terkait dengan persoalan akses ke buku bacaan ataupun sumber-sumber pengetahuan yang berkualitas. Dari riset-riset yang kami lakukan, kami kemudian memproduksi menjadi buku bacaan, buku-buku kumpulan cerita rakyat, buku terkait dengan sejarah kampung, atau buku kumpulan resep makanan, dan buku-buku puisi. Kami juga mengarsipkannya selain dalam bentuk buku, kami mengarsipkan dalam bentuk video maupun foto dan film. Dalam perjalanan kami melihat bahwa ternyata ada potensi lain yang kami tidak pikirkan sejak awal, yaitu potensi ekonomi kreatif yang dikembangkan dari arsip-arsip yang kami punya. Ekonomi kreatif yang kami maksud di sini adalah bahwa ternyata dari arsip-arsip misalnya terkait dengan sejarah, narasi-narasi sejarah dan budaya ternyata bisa dikembangkan menjadi model pariwisata atau ekowisata minat khusus terhadap sejarah dan budaya. Misalnya dalam temuan kami menemukan bahwa masyarakat adat Molo punya
pengetahuan yang luar biasa terkait dengan pengelolaan makanan mereka, mengelola hasil pertanian mereka menjadi makanan-makanan, dan dari situ pengetahuan yang kami kumpulkan itu kami kembangkan jadi model yang namanya gastronomi tour misalnya. Jadi orang datang berwisata untuk menikmati makanan lokal, tapi mereka juga disuguhkan cerita-cerita di balik piring makan. Kami juga mengembangkan apa yang disebut sebagai heritage trail, yaitu mengembangkan model ekowisata atau pariwisata yang terkait dengan sejarah dan budaya. Jadi kami mengajak wisatawan atau turis yang datang ke kampung kami untuk pergi ke situs-situs budaya atau situs-situs sejarah yang ada di kampung kami. Kami juga membangun laboratorium pangan. Itu adalah ruang di mana kami melakukan eksperimen terkait atau praktik-praktik terkait dengan bagaimana orang Molo memasak, mengolah makanan mereka dengan berbagai teknik-teknik pengelolaan makanan, misalnya adalah dengan teknik fermentasi, diasinkan atau diawetkan dengan asap atau dengan sinar matahari. Jadi ruang food lab itu adalah ruang di mana kami mempraktikkan kembali bagaimana masyarakat adat membuat makanan mereka. Kami juga mempunyai program residensi kesenian di mana program ini mempertemukan seniman atau budayawan lokal dari Molo bertemu dengan seniman atau budayawan dari luar Molo, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri yang datang untuk melakukan kerja-kerja seni budaya secara bersama-sama, secara kolaborasi. Setiap tahun kami juga melakukan pameran arsip. Jadi arsip-arsip yang kami kumpulkan, kami pamerkan untuk publik di desa kami itu setiap tahun ketika momen perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, itu tanggal 17 Agustus, biasanya kami pamerkan untuk publik di kampung kami. Dari semua ini, aktivitas-aktivitas yang tadi saya jelaskan, kami kembangkan itu dalam model kewirausahaan sosial atau social enterprise dengan bentuk koperasi. Jadi usaha-usaha ekonomi kreatif yang kami lakukan itu baik dengan menjual barang maupun jasa ekowisata atau pariwisata, keuntungan ekonominya kami kembangkan dalam model koperasi bagi anggota di komunitas. Kamu'y maapian, nenofay atau komen. Itu pada pasanso, referensa pasanso, unaw anakku. Itu pada pasanso, referensa pasanso, unaw anakku. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kami di komunitas Lakuatku Jawas memulai komunitas ini? Ketika bertemu dengan sesama orang muda Timor yang punya semangat untuk pulang dan bangun kampung halaman, saya bertemu juga dengan banyak pihak yang juga punya nilai atau punya visi, punya semangat yang sama. Modal sosial atau jaringan pertemanan atau jaringan lintas komunitas itu menjadi hal utama
yang menjadi hal utama dan penting dalam gerakan kami di awal, selain pengalaman kami dan juga skill yang kami punya atau keterampilan yang kami punya. Sebagai konselor pendidikan yang punya pengalaman bekerja dengan anak-anak maupun dengan remaja, saya sebenarnya cukup familiar dan paham dengan dunia atau psikologi mereka, psikologi anak-anak dan remaja. Pada saat di awal kami membangun perpustakaan sebagai ruang membaca, tetapi juga sebagai ruang kreatif bagi anak-anak dan remaja dengan menyelenggarakan beberapa kelas-kelas kreatif seperti kelas musik, kelas teater, kelas menari, ataupun kelas bahasa Inggris. Setelah 1 tahun berkegiatan dengan anak-anak dan remaja, kami melihat bahwa mereka mengalami banyak sekali perubahan, terutama terkait dengan bagaimana mereka bisa lebih percaya diri berbicara dengan orang lain, mereka bisa percaya diri mengekspresikan pendapat atau ide mereka. Ternyata yang menarik adalah perubahan yang terjadi pada anak-anak maupun remaja itu juga dilihat oleh orang tua mereka, dilihat oleh guru-guru di sekolah, dilihat oleh pemimpin-pemimpin gereja, sehingga itu muncul testimoni atau muncul pengakuan-pengakuan dari orang tua maupun dari sekolah atau dari gereja. Setelah itu tiba-tiba pada suatu hari orang tua, sekelompok orang tua datang ke kami dan bilang ke kami, masa hanya anak-anak saja yang bergabung di komunitas, kami yang tua-tua, kami juga mau bergabung dengan komunitas. Kami akhirnya sadar bahwa ekosistem harus diperkuat. Kami sadar bahwa orang tua harus diajak, guru-guru harus diajak, pemerintah desa, tokoh adat maupun pemimpin gereja perlu diajak untuk kerja bersama. Misalnya kami menggandeng gereja sebab di konteks Timor suara-suara dari pemimpin gereja, baik pemimpin gereja Kristen, Protestan maupun pemimpin gereja Katolik, itu suara-suara mereka sangat didengarkan oleh masyarakat, sehingga kami perlu mengajak para pemimpin-pemimpin gereja ini. Kami juga ajak tokoh adat, pihak sekolah maupun kelompok warga, sehingga mereka juga selalu tahu apapun kegiatan yang terjadi di komunitas. Ini sangat baik untuk membangun rasa percaya dari warga kepada komunitas. Strategi lainnya, kami sangat mengandalkan media sosial. Kami mengandalkan media sosial sebagai alat kami untuk bertemu dengan lebih banyak komunitas atau pihak-pihak yang punya visi yang sama dengan kami. Kami bertemu dengan banyak seniman, budayawan, orang muda, aktivis, dan juga donor atau funding. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya kolektif kami itu bisa hidup, bisa bertahan, dan bisa berkelanjutan? Kami baru saja melewati momen ulang tahun kami yang ke-5, tapi sebenarnya proses terbentuknya komunitas ini sudah jauh sebelumnya, atau paling tidak 10 tahun terakhir kami sudah banyak bertemu dengan orang-orang dan sudah banyak melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan apa yang kami impikan, yaitu komunitas Lakwatku Jawas. Sebagai kolektif yang lahir dari warga, kolektif yang juga dibesarkan dengan semangat gotong royong, kata kemandirian atau kata swadaya itu menjadi tidak sekedar konsep, tapi itu menjadi roh, itu menjadi sesuatu yang kami praktikkan, kami hidupkan setiap hari. Gerakan kami mengandalkan kekuatan lokal dan juga partisipasi warga lokal, karena bagi kami ukurannya itu tidak selalu
dalam bentuk uang. Warga yang ada di sini bisa memberikan diri mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, ataupun ide mereka. Kadang mereka juga bisa ikut sumbang kue, sumbang makanan, sumbang jagung, dan lain sebagainya. Kami juga mengembangkan konsep yang disebut sebagai kewirausahaan sosial warga aktif atau active citizens social enterprise dengan mengandalkan kekuatan lokal yang kami punya untuk menciptakan ekonomi kreatif, tapi di sisi yang sama kami juga menjawab persoalan-persoalan sosial yang ada di desa kami. Dari usaha-usaha sosial kami atau model ekonomi kreatif yang kami bikin, baik dengan menjual produk-produk olahan hasil pertanian ataupun menjual jasa ekowisata atau pariwisata minat khusus tadi, kami membuat bentuk yang namanya koperasi bagi anggota. Kami menerapkan sistem dalam koperasi kami, misalnya 50 plus 1% dari keuntungan yang diperoleh dari setiap anggota itu diinvestasikan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan dari setiap anggota, dan juga diinvestasikan untuk mendukung kerja-kerja preservasi budaya yang kami lakukan. Jadi selain keuntungan ekonomi, mereka juga belajar untuk menabung untuk kepentingan kesehatan dan pendidikan. Mereka juga bisa mendapat keuntungan-keuntungan lain dari kolektif dalam bentuk keterampilan, pengetahuan, pengalaman belajar, dan lain-lain. Kami juga mengerjakan beberapa proyek penelitian bersama dengan beberapa lembaga lain ataupun donor atau funding untuk penelitian-penelitian terkait dengan kesenian dan kebudayaan. Dari dana penelitian itu, kami juga bisa belajar untuk menyisihkan sebagian yang nanti akan digunakan untuk menghidupi komunitas atau menghidupi kolektif kami. Tadi itu adalah video pendek terkait dengan lokakarya atau workshop yang biasa kami lakukan di komunitas bersama dengan warga. Seperti yang tadi saya bilang bahwa tantangan hari ini di Timor banyak sekali ruang-ruang budaya yang hilang, sehingga kami di kolektif berupaya untuk menghidupkan kembali ruang-ruang kebudayaan itu. Video tadi adalah syair berisi syair atau puisi-puisi atau lagu berisi ungkapan syukur dan terima kasih kepada alam semesta karena sudah memberikan hasil panen yang melimpah di musim tanam kali ini. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kami bisa hidup dan survive di kondisi pandemi atau coronavirus yang sedang melanda dunia saat ini. Sebagai komunitas yang atau kolektif yang banyak
yang hidup dari usaha sosial, baik tadi produk-produk barang olahan hasil pertanian maupun jasa ekowisata atau pariwisata minat khusus, pandemi ini cukup memberi pengaruh atau memberikan dampak yang sangat signifikan, sehingga kami harus berupaya keras untuk berinovasi, berupaya keras untuk tetap bisa melakukan aktivitas tanpa tanpa terganggu dengan tantangan pandemi tadi. Karena desa kami itu cukup karena cukup tertutup, berada di pegunungan, dengan akses keluar masuk orang dari luar juga terbatas. Kami sebenarnya setahun pandemi, kami relatif lebih aman berkegiatan atau aman hidup di desa karena tidak terlalu banyak orang yang masuk, karena kami juga menutup komunitas kami atau kolektif kami dari kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang luar, sehingga itu cukup membuat kami lebih aman. Kondisi ini juga membuat kami kondisi ini kami pakai sebagai kesempatan untuk memperkuat internal kami, untuk memperkuat diri kami, yaitu kami pakai dengan melakukan lebih banyak riset, penelitian, pengarsipan di dalam kampung kami sendiri, karena kami tidak bertemu dengan orang-orang dari luar, atau kami juga tidak pergi keluar, maka kami pakai kesempatan pandemi ini juga untuk bertemu dengan lebih banyak seniman, budayawan yang ada di desa kami untuk melakukan pengarsipan dan pendokumentasian. Dan meskipun di gunung, kami juga bersyukur kami punya akses internet yang cukup baik, sehingga kondisi pandemi juga bisa kami pakai, kami pergunakan untuk hadir secara virtual atau online, ikut kelas-kelas daring, kelas-kelas online, ikut kursus online, ikut belajar, ikut webinar, dan macam-macam kegiatan online, sehingga kami juga bisa tetap terhubung dengan orang-orang di luar sana. Kami juga tetap belajar, mengembangkan pengetahuan kami, mengisi pengetahuan kami. Ya. Yes. Tahun ini kami juga belajar diajak oleh Kementerian Pariwisata dari negara kami untuk menjajal potensi pariwisata atau wisata virtual, jadi wisata secara online. Jadi kami setahun ini juga belajar untuk mengembangkan potensi-potensi kami ke dalam format virtual tour atau heritage trail yang bisa ditonton oleh orang-orang di luar sana dari rumah masing-masing. Mereka bisa ikut belajar, ikut tour kami di kolektif kami, tapi secara virtual. Di masa pandemi, kami juga bersyukur bahwa kami bisa terhubung dalam proses belajar dengan orang-orang dari luar sana, sehingga ada peluang pertukaran, kami sebut sebagai pertukaran internasional, bertukar pengalaman, bertukar pengetahuan dengan orang-orang bukan saja dari Indonesia, tapi kami juga terhubung dengan orang-orang dari luar Indonesia. Setahun terakhir kami berkolaborasi dengan salah satu LSM atau NGO yang ada di Indonesia. Kami bikin program namanya Being and Becoming Indigenous. Itu sebuah program pertukaran pengetahuan antara pemuda-pemuda adat yang ada di Molo dengan pemuda-pemuda adat yang ada di Banten di Jawa Barat maupun yang ada di Dumagat Remontado di Filipina. Program ini membuka peluang diskusi maupun dialog lintas budaya dan lintas negara dalam membahas isu-isu yang dialami oleh orang-orang muda
terutama orang-orang muda di wilayah pedesaan, bagaimana mereka bertemu atau menghadapi yang disebut sebagai modernitas atau globalisasi. Ada cerita menarik tentang 10 orang muda dari Molo yang ikut dalam pertukaran internasional ini, ketika mereka bercerita tentang pengalaman mereka sebagai orang muda adat atau sebagai orang muda yang tinggal di desa, terhubung dengan pengetahuan-pengetahuan dari luar. Misalnya 6 orang dari 10 orang yang ada di gambar ini, mereka adalah ARMY atau penggemar dari BTS. Tapi di saat yang bersamaan, mereka juga aktif mempromosikan kebudayaan mereka. Mereka juga aktif belajar tentang pengetahuan lokal mereka, dan mereka menggunakan internet untuk mempromosikan kebudayaan mereka. Yes. Saya pikir ini adalah contoh yang baik bagaimana kita hari ini sudah sangat terbuka dengan dunia luar, tapi kita tidak melupakan jati diri atau identitas kita sebagai orang Timor. Jadi ada titik yang seimbang dalam diri generasi muda Timor hari ini. Ketika mereka punya kesempatan untuk belajar pengetahuan dari luar, tetapi di saat yang bersamaan mereka juga punya pijakan, punya akar, punya kekuatan lokal yang juga sama kuat, sehingga keduanya menjadi berimbang. Ketika semua pihak bisa duduk atau berdiri secara setara, saya pikir itulah dunia yang lebih baik untuk kita semua hari ini. Setelah 5 tahun, berikut adalah beberapa refleksi atau catatan penting yang kami temukan selama berproses belajar bersama 5 tahun terakhir dengan warga yang ada di Molo. Yang pertama, pilihan kami menggunakan seni budaya sebagai sarana untuk membangun ekosistem warga aktif dan juga untuk merevitalisasi kampung itu sangat sangat relevan dengan sangat relevan karena itu terkait dengan identitas diri. Kita bisa masuk ke ranah yang personal dan itu sesuatu yang sangat kontekstual. Ketika kita menggunakan seni budaya, itu bukan sesuatu yang asing, tapi itu sesuatu yang memang ada di dalam diri kita dan itu adalah bagian dari diri kita. Kami juga percaya bahwa bahasa seni dan bahasa budaya itu sangat universal. Artinya ketika kami bertemu dengan kolektif-kolektif lain dari wilayah yang lain atau dari negara yang lain, kami bisa tetap berkomunikasi dengan baik karena kita punya kesamaan bahasa yang universal tadi, bahasa seni dan bahasa budaya. Yang kedua, di kolektif kami memakai 3 kata kunci. Yang pertama itu kolaborasi, yang kedua itu kreasi bersama, dan yang ketiga itu solidaritas. Itu menjadi kata kunci yang penting dalam gerakan kami bersama dengan masyarakat adat di Molo, karena kata kunci itu bukan 3 kata kunci itu bukan sesuatu yang asing, tapi 3 kata kunci itu juga ada dalam nilai hidup masyarakat adat di sini, sehingga kami mudah diterima. Refleksi yang ketiga, ini menarik sekali, bagaimana ketika kami memulai komunitas atau kolektif kami bekerja sama dengan anak-anak, ternyata bagi kami, anak-anak itu bisa menjadi partner yang sangat baik, mereka juga bisa jadi tokoh kunci dalam membangun relasi atau komunikasi kami dengan orang tua. Karena mereka itu, anak-anak itu selalu jadi komunikator yang sangat baik. Mereka juga menjadi mediator yang sangat baik. Kami bertemu dengan orang tua justru karena anak-anak. Karena ada perubahan dalam diri anak-anak, akhirnya kami bertemu dengan orang tua dan guru dan lain-lain.
Yang keempat, yang terakhir, yang menarik dari perjalanan 5 tahun kami, apa yang kami lakukan, kerja-kerja riset, penelitian, juga pengarsipan atau pendokumentasian, pengetahuan adat atau pengetahuan lokal, kami mengarsip tradisi tutur, itu bukan saja bahwa kami sedang menyelamatkan pengetahuan itu dari kepunahan, karena kami adalah tradisinya tutur, sehingga ketika kami dokumentasikan, itu terselamatkan. Tapi sebenarnya ada hal lain menarik, bahwa bukan soal kami menyelamatkan, tapi hasil yang kami kumpulkan itu ternyata bisa memicu inovasi-inovasi baru, kreasi-kreasi baru dari apa yang sudah ada. Saya punya satu contoh menarik, misalnya kami bersama dengan warga, kami mengumpulkan motif-motif tenun, kain tenun, maupun cerita tentang motif-motif itu bersama dengan warga. Setelah motif-motif itu terkumpulkan, kami akhirnya jadi tahu cerita besar dari motif itu. Tapi di saat yang bersamaan, kami juga akhirnya termotivasi dan tertantang juga untuk menciptakan motif-motif kami yang baru. Maksudnya kami generasi hari ini. Menurut saya itu menarik ketika kami tidak saja menyelamatkan motif yang lama, motif-motif dari zaman dulu, tapi pada saat yang bersamaan kami juga berinovasi, menantang diri kami untuk menciptakan motif-motif kain tenun yang baru sesuai dengan bagaimana kami melihat dunia hari ini. Dari situ kami belajar bahwa budaya itu sesuatu yang tidak statis, tidak stagnan, tidak diam di tempat, tidak terpaku pada satu titik, tapi budaya itu terus berkembang, terus berjalan, terus mengalir, terus berubah, mengikuti respon-respon atau mengikuti tantangan-tantangan yang ditemukan di setiap zaman. Yang terakhir, dari cerita kami di Timor, kami ingin berbagi beberapa proyek yang akan datang, yang akan kami lakukan di tahun 2021 ini. Kami sedang membangun sebuah ruang kreatif yang di situ dia mengintegrasikan laboratorium pangan, sekaligus di situ ada dapur, sekaligus di situ ada ruang arsip benih, tempat kami mengarsip atau menyimpan benih-benih lokal, dan juga di situ akan menjadi satu kafe, tempat kami menjual produk-produk organik yang ada dari kampung kami ataupun yang kami produksi dari laboratorium pangan kami. Kami terinspirasi dari rumah tradisional yang ada di gambar, yang ada di tempat kami. Rumah tradisional ini bukan sekedar rumah biasa, bukan sekedar rumah tinggal, tapi di sini adalah sekaligus menjadi tempat kami menyimpan benih-benih lokal kami, menyimpan benih tanaman yang ada di tempat kami, sekaligus di dalam sini adalah jadi ruang pengetahuan, tempat kami bertukar pengetahuan tentang budaya, sejarah, maupun tentang pertanian. Yang kedua yang akan kami lakukan di tahun 2021 adalah kami sedang menyelesaikan satu naskah, kumpulan resep kuliner yang datang dari masyarakat adat Molo, tapi kami tidak saja mau menunjukkan resep-resepnya, tapi kami juga menempatkan cerita-cerita atau narasi terkait dengan makanan-makanan tersebut. Jadi ada cerita di balik piring makan orang-orang Molo. Kami membayangkan bahwa buku itu akan menjadi sesuatu yang penting, sebab dia tidak saja berbicara tentang makanan, tapi dia bicara tentang kebudayaan yang ada di tempat itu.
Kami percaya bahwa makanan itu tidak soal enak di lidah atau kenyang di perut. Tapi makanan itu juga terkait dengan bagaimana kami bisa menelusuri narasi atau cerita di balik piring makanan. Narasi tentang budaya, narasi tentang sejarah, narasi tentang politik, maupun macam-macam yang ada di dalam piring makan itu. Ini akan jadi kritik juga bagi kami ataupun siapapun bahwa makanan yang baik itu memang harusnya makanan yang datang dari tempat itu, dari tempat wilayah itu berasal. Jadi tapi pada saat ini makanan banyak sekali diimpor atau dikirim dari luar. Sehingga dengan adanya buku ini kami mau bilang bahwa sebenarnya tidak perlu dikirim dari luar atau diimpor dari luar. Kita punya kok kekayaan makanan yang luar biasa. Kita punya makanan-makanan lokal yang luar biasa. Tanpa kita harus tergantung dengan makanan-makanan dari luar. Yang terakhir dari presentasi saya ini, silakan teman-teman bisa melihat kerja-kerja kolektif kami di media sosial. Kami ada di Instagram @lakoat_kujawas ataupun ada di YouTube, di TikTok, di berbagai macam platform media sosial. Kami ada di sana. Kita bisa bertemu di sana, kita bisa bertukar pikiran lebih panjang, kita bisa berdiskusi, dan bagi teman-teman yang mau datang residensi di sini, disilakan. Ketika pandemi sudah selesai, kami akan terbuka dengan siapapun. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah mendengar pemaparan saya. Untuk selanjutnya saya kembali ke teman-teman. はい、ディッキーさん、ありがとうございました。 Terima kasih. 非常に分かりやすい、お話です。たくさん興味深いこともあったと思います。自分らがディッキーさんと話しているときとかも、ラコアットクジャワスのメンバーは、その地域住民の人たちなんだと、特定のメンバーではなくて、地域住民の人たちがラコアットクジャワスのメンバーなんだっていうふうに、おっしゃっていたのがとても印象的だったんですが、今日の話で、子どもたちに相手にこうプロジェクトをやっていたのが、そこから自然とこう大人がこう自発的に参加するようになったりとか、そういった面白い話とかも聞けて、ディッキーさんが言ってたその地域の人たちがメンバーなんだと言ってることがよく分かりました。はい。それともう一点すごい、興味深いことが、例えばコロナ禍の中では、外部のことを、インターネットを通じて、あまりこのコロナ禍じゃなくても、外部のことをインターネットを通じて学んだり、それを知ったりしていくのと同時に、内部、内側のことについても、アイデンティティを持っていったり考えたりっていうことが、あるっていうことだったり、アダットっていう慣習的なものから、あるいは歴史を考えていって、そこからむしろ新しいものが生まれてくるっていうふうに一見するとこう対立するようなものが実はそこで合わさって新しいものが生まれていく、こういったところにすごいラコアットクジャワスの活動の興味深い点を感じました。私は同じ東ヌサトゥンガラ州の東スンバで研究したことがあり、モロと東スンバには多くの共通する問題があることを知りました。そして、質問は、伝統文化の中にはスンバの、マラプ教のような伝統的な信仰、クプルチャンアスリも含まれるのでしょうか。モロの伝統的信仰のアーカイブ化も進めているのでしょうか。Saya langsung menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya, luar biasa. Yang pertama, pertanyaannya adalah apakah di Molo punya aliran kepercayaan lokal? Jawabannya ada, iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada? Masih ada, tapi sedikit, karena kebanyakan sudah masuk ke dalam Kristen dan agama-agama yang lain.
Terkait dengan agama lokal atau kepercayaan lokal yang ada di sini, kami menyebutnya halaik atau halaika. Jumlahnya memang tidak ada statistik uh, yang pasti atau jumlah yang pasti siapa dan berapa banyak yang masih menjalankan ritual-ritual itu. Tapi yang saya lihat dan saya temukan bahwa banyak orang di sini yang kemudian meskipun sudah Kristen, tapi masih menjalankan sebagian kecil dari ritual-ritual itu. Jadi ada semacam kombinasi antara agama Kristen misalnya dengan agama lokal. Tapi ada juga yang mempraktikkan itu secara diam-diam atau sembunyi karena ada faktor politik sebenarnya, ada faktor trauma yang terjadi sebelumnya. Disebut seperti itu karena ada pengalaman di masa Orde Baru, misalnya pada saat itu ada pemaksaan-pemaksaan, ada kewajiban orang-orang harus memilih satu dari 5 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia pada saat itu. Sehingga ada ketakutan-ketakutan tersendiri yang masih tersimpan sampai hari ini, sehingga mereka ada yang mempraktekkan tapi tidak mau terbuka soal itu. Tapi ada hal menarik sekarang bahwa undang-undang yang terbaru misalnya sudah memberikan keleluasaan bagi masyarakat adat untuk menaruh untuk menaruh aliran kepercayaannya dia ke dalam KTP misalnya, seperti itu. Tadi sempat disinggung soal apakah ada upaya-upaya untuk melakukan penelitian atau pendokumentasian terkait dengan agama lokal itu. Jawabannya iya, kami melakukan itu karena dengan mengarsip pengetahuan lokal yang kami lakukan selama ini, baik tentang pertanian, tentang kuliner, tentang pangan, dan nilai-nilai hidup, pada akhirnya akan membawa kita kepada sistem kepercayaan itu. Karena sistem kepercayaan itu tidak terlepas dari nilai-nilai tadi yang saya singgung di awal. Bagaimana mereka menggambarkan diri alam seperti tubuh manusia, hutan seperti rambut, dan lain-lain, itu adalah nilai-nilai dari agama lokal itu sendiri. Sehingga ketika kita mulai aktif mendokumentasikan pengetahuan-pengetahuan lokal itu, secara langsung kita juga sedang membangun kembali informasi tentang agama lokal. Silakan pertanyaan selanjutnya. はい、ありがとうございます。次に行きたいと思います。フォーマルな教育の内容と教会の教えとラッコアットクジャワスが進めるモロの伝統的文化の活性化とは対立する側面はなかったのでしょうか。 Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang sangat menarik. Dari pengalaman kami 5 tahun terakhir, kami menemukan bahwa ada sejarah di masa lalu terkait dengan pertentangan-pertentangan itu. Pertentangan antara budaya atau kepercayaan lokal dengan gereja-gereja atau agama yang diakui negara, ataupun pertentangan antara pemerintah dengan masyarakat adat. Itu ada pertentangan. Itu pertentangan dulu. Tapi pertanyaannya, apakah sekarang ada pertentangan-pertentangan itu? Jawabannya sekarang tidak terlalu kuat, tidak menguat. Karena mungkin juga yang kami lihat adalah pemerintah semakin terbuka dengan keragaman tadi. Gereja, terutama gereja Protestan dan gereja Katolik di Timor juga saya lihat lebih progresif, lebih moderat, lebih terbuka
dengan isu-isu ini sehingga ada banyak sekali dialog sebenarnya. Kami di Lakwat Pujawas juga beberapa kali menciptakan ruang dialog yang mempertemukan gereja atau agama dengan masyarakat lokal di situ untuk duduk bersama. Dan saya pikir menariknya adalah hari ini pemimpin-pemimpin gereja, misalnya di komunitas kami yang terlibat di Lakwat Kujawas, adalah pemimpin-pemimpin, pendeta maupun pastor yang cukup progresif. Pemikirannya lumayan terbuka sehingga ada diskusi yang menarik. Jadi tidak ada soal benar salah, tapi soal bagaimana saling menghargai. はい、ありがとうございます。そしたら、少し下に先に行って、プレゼンの途中に若者たちが綺麗な布の服を着て踊っている、回っているビデオがありました。あれは何かの儀式あるいは行事ですか？ Oke, saya akan menjawabnya. Video tadi yang di tengah menari dengan pakaian adat itu adalah satu tarian lokal yang ada di tempat kami, namanya tarian bonet. Itu laki-laki dan perempuan saling berpelukan dalam bentuk lingkaran atau setengah lingkaran. Tarian itu biasanya ditarikan sesuai tema. Nah, tema yang ditarikan pada saat itu adalah tema musim panen. Jadi itu adalah tarian syukur atas musim panen yang sedang berlangsung di Molo. Jadi mereka memakai pakaian-pakaian terbaik, karena di pakaian itu juga menyimbolkan tentang ekosistem, ada lambang-lambang hutan di situ, mata air di situ, batu-batu di situ, sehingga mereka memakai itu sebagai bagian dari mengucap syukur kepada alam semesta dan pencipta karena sudah diberikan panenan yang berlimpah. Jadi itu tarian musim panen. はい、ありがとうございます。次が、最後の質問かと思います。今の、布の話もありましたが、この括弧2番のところ行きたいと思います。参考画像で見る織物がとても素敵で印象的でした。こうしたテキスタイルもエコツアーなど、外へ向けて紹介し、利益につなげる方法があるのでしょうか。テキスタイルを含め、モロのクスニアン、芸術で外部に紹介できるものがあれば教えてください。こっちも行きましょう。またアーティストや記者に向けてレジデンスプログラムがあるとのことでしたが、純粋な旅行者のための宿泊施設については考える予定がありますか？ Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Yang pertama, saya akan menjawab terkait dengan tekstil atau tenun. Pertanyaannya apakah itu masuk dalam model ekonomi kreatif? Jawabannya iya. Kain-kain tenun juga kami masukkan ke dalam paket Heritage Trail. Jadi orang-orang yang membeli paket Heritage Trail, salah satu nanti dia akan belajar mengunjungi sentra atau tempat penenun, bertemu dengan penenun-penenun, dan ada satu sesi workshop yang bisa dilakukan bersama dengan penenun yang ada. Bagi yang juga mau fokus belajar tentang tenun, kami juga menjual paket untuk orang-orang yang mau serius belajar menenun. Itu ada paketnya, paket belajar, workshop, dan itu kami jual untuk siapapun yang tertarik untuk belajar menenun dan belajar tentang motif-motif tenun. Kami juga biasanya membantu mama-mama, perempuan-perempuan yang menenun untuk membantu memasarkan kain-kain tenun mereka. Kami biasanya memakai platform Instagram untuk memasarkan kain-kain tenun itu, ataupun lewat pameran-pameran. Ketika Lakwat Kujawas misalnya diundang untuk hadir di sebuah pameran, biasanya kami juga hadir membawa dengan produk-produk kain tenun dari anggota komunitas untuk dijual. Terkait dengan tenun,
kami juga sekarang sedang mengembalikan pengetahuan terkait dengan pewarnaan alam, mewarnai benang menggunakan bahan-bahan alam, menggunakan kulit-kulit kayu, menggunakan bunga, atau menggunakan daun-daun untuk dipakai sebagai pewarna alami untuk benang-benang yang akan ditenun. Dan itu menarik karena pada akhirnya kami menemukan banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa dipakai untuk mewarnai benang dan itu juga menggambarkan tentang kekayaan tanaman atau kekayaan biodiversitas yang ada di sini. Sehingga dengan adanya aktivitas seperti itu juga menyadarkan kami bahwa kita hidup di tempat yang punya banyak sekali kekayaan tumbuhan yang bisa digunakan untuk mewarnai benang. Untuk pertanyaan selanjutnya tadi, yang bertanya tentang program residensi, program itu biasanya kami buka sepanjang tahun, tapi melewati proses seleksi proposal. Jadi kami membuka program residensi untuk seniman musik, seniman tari, teater, film, fotografi, arsitektur, dan chef atau pegiat pangan. Setelah teman-teman mengirim proposal, biasa kita akan diskusi untuk mencari benang merah atau untuk mencari titik tengah atau membuka ruang dialog dari program bersama. Karena kami selalu percaya bahwa residensi itu adalah bagian kami untuk melakukan kolaborasi. Jadi bentuk kerjasamanya sangat setara, kedua belah pihak, baik sebagai tamu maupun kami sebagai tuan rumah, kita sama-sama memikirkan programnya seperti apa, akan berkolaborasi dengan siapa, dan akan berapa lama, itu nanti akan kita diskusikan bersama dalam proses dialog tadi. Biasanya seniman yang datang itu paling cepat 1 minggu, dan paling lama itu biasa 1 atau 2 bulan. Dan program residensi itu kami sebagai kolektif, kami menanggung semua terkait dengan akomodasi, tempat tinggal, dan juga konsumsi selama seniman tinggal di sini. Tetapi biaya perjalanan dari negara asal atau dari tempat asal itu adalah tanggung jawab dari si seniman. Seperti itu. Atau biasanya kita akan sama-sama mencari sponsor. Baik Lakuatku Jawas maupun seniman tamu, kita sama-sama mencari sponsor yang akan mendukung baik perjalanan, biaya perjalanan, akomodasi, maupun juga per diem atau honor bagi si seniman itu. はい、ありがとうございました。かなりちょっと時間が過ぎてしまいましたが、今日はここまでということになります。はい、本当にプレゼンの中でもたくさん写真だったり動画だったりで地域の人たちの本当に顔が見えて、とても興味深い話を聞けたかなと思います。かなり、おそらくかなりの今日の参加者の方たちが実際に農路に行ってラクアトクジャワスの活動に参加してみたいというふうに思ったんじゃないでしょうか。本当にありがとうございました。ディッキーさん、最後に何かありますでしょうか。Tidak ada lagi, saya juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya di Jepang yang sudah membuat satu ruangan yang luar biasa. Ada pertukaran pengetahuan dan informasi antara kami di Timor dan teman-teman di Jepang. Semoga kita bisa ketemu di suatu kesempatan. はい、ありがとうございました。それでは今日はこれでおしまいです。お疲れ様です。はい。